Dan kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat bersama rekan Wahyudi Agus langsung dari pesisir selatan Sumatera Barat. Selamat pagi Wahyudi, bagaimana proses pencarian korban hilang hingga saat ini? Selamat pagi Rendra, kami kabarkan bahwa dari Selatan bahwa pencarian korban kemarin petang dihasilkan oleh tim Basarnas Gabungan kantor SAR Padang, kantor SAR Jambi, kantor SAR Bengkulu bahwa pencarian korban membuahkan hasil satu korban yang merupakan korban dari banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Kotor Sungai Terusan berhasil ditemukan satu orang korban lagi. Nah, dengan demikian jumlah korban yang sudah ditemukan berjumlah 24 dari 29 orang yang sedang dicari di lokasi tersebut, Rendra. Ini berarti untuk rencana selanjutnya pencarian para korban yang masih hilang akan seperti apa oleh petugas? Ya, untuk pencarian korban yang ada di Kecamatan Kotor Sungai Terusan maupun di lokasi kawasan Langgai di Kecamatan Sutra yang masih telah berjumlah 5 orang tersebut, hari ini merupakan hari ke-7. Nah, untuk keputusan dari tim SAR sendiri sesuai dengan protap mereka, pencarian korban dilakukan selama 7 hari dari hari kejadian, yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Mereka akan putuskan hari ini oleh tim SAR gabungan. Apakah pencarian akan dilakukan untuk hari ke-7 ini? Apakah memang di hari ke-7 ini adalah hari pencarian terakhir yang dilakukan oleh tim SAR sendiri, Rendra? Baik, ini ada berapa tim yang rencananya akan diterjunkan hari ini, Wahyudi? Ya, seperti biasanya tim pencarian tim gabungan SAR untuk pencarian korban kali ini tetap berjumlah dari 3 sektor, di mana 3 sektor ini merupakan tim SAR gabungan dari SAR Provinsi Jambi, SAR Provinsi Bengkulu, dan dari SAR Kota Padang sendiri, di mana 3 sektor ini mencari korban. Yang pertama di sektor Langgai, Kecamatan Sutra, kemudian di sektor Kecamatan di Lupo, Kecamatan Bayang, dan sektor Kecamatan Kotor Sungai Terusan. Jadi 3 sektor itu akan hari ini merupakan hari penentuan, di mana hari terakhir pencarian atau tetap dilanjutkan keesok harinya, Rendra. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi di kota pesisir selatan? Ini pasca banjir bandang, apa aktivitas warga ini masih terganggu atau sudah berlangsung normal? Ya, sementara untuk di 17 kecamatan dan 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan korban banjir bandang pada tanggal 7 Maret yang lalu, bahwa sebagian masyarakat yang berada di perkotaan yang korban banjir masih sudah kembali pulih. Namun korban banjir yang berada di pelosok desa atau di pelosok nagari yang jaraknya sangat jauh dari pusat ibu kota masih sangat terganggu dengan artinya masih terdampak dengan banjir yang terjadi karena mereka merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, di mana untuk jumlah rumah yang rusak berat ataupun rumah yang hanyut berjumlah puluhan rumah. Misalnya dalam satu kampung yang terdampak banjir, rumah yang hanyut bisa berjumlah 10-20 rumah, sehingga mereka semua terganggu aktivitasnya. Dan sebagian dari korban itu sudah mempunyai tenda-tenda darurat yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang disalurkan melalui kantor-kantor camat mereka yang ada, Ren. Baik, ini akibat banyaknya rumah yang rusak akibat banjir bandang, bagaimana dengan warga yang mengungsi? Apakah masih banyak dan bagaimana dengan bantuan untuk mereka? Ya, sebagian besar bantuan memang sudah disampaikan kepada masyarakat, namun penyerahan bantuan tidak merata ke seluruh lokasi yang ada. Mengingat lokasi banjir bandang yang terjadi di banyak titik, tidaknya di pesisir selatan itu dapat 20 titik banjir yang terjadi pada hari Kamis yang lalu itu, sehingga pembagian bantuan agak terkendala dengan lokasi yang ada. Selain itu, bantuan juga berdatangan dari berbagai donatur, tidak saja dari pemerintah kabupaten setempat, sehingga masyarakat mungkin untuk selanjutnya berharap bantuan-bantuan berupa makanan cepat saji karena mereka dalam kondisi berpuasa pada kali ini. Baik, kabar juga pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat, Wahyudi. Ini Ya. apa saja fokus penanganan dari Pemda saat ini? Ya, untuk status tanggap darurat ini juga dilakukan selama 14 hari sejak hari Minggu, di mana seluruh pemerintah kabupaten juga berfokus kepada penanganan korban, terutama untuk dalam masa tanggap darurat seperti bantuan logistik maupun pangan mereka, dan untuk pembangunan ulang rumah-rumah tersebut masih dalam tahap perencanaan. Jadi untuk dalam tanggap darurat ini pemerintah kabupaten fokus terhadap penanganan korban, termasuk juga penanganan dari korban yang mengungsi ke tempat-tempat darurat. Demikian, Rendra. Baik, ini kan melalui
mengenai korban hilang, apakah kemungkinan ada laporan lain dari warga mengenai jumlah korban tersebut akan bertambah, Wahyudi? Ya, kalau kita bicara untuk adanya penambahan korban, kalau di Kecamatan Sutra atau tepatnya di kawasan Lagai, korban sudah pasti disampaikan oleh masyarakat sekitar bahwa berjumlah 10 orang. Dan tipis kemungkinan adanya penambahan. Namun untuk korban yang ada di Kecamatan Koto Subali Tarusan sendiri, bisa jadi ada penambahan karena korban yang ada di Kecamatan Koto Subali Tarusan merupakan mereka yang menjadi pengendara ketika banjir bandang terjadi, yaitu pengendara yang bisa saja dari arah Bengkulu ke Padang maupun sebaliknya dari Padang ke Painan ataupun ke Bengkulu, karena lokasi merupakan pinggir sungai tempat terjadinya banjir bandang tersebut. Dan apabila ada pada pihak keluarga yang belum mendapatkan laporan bahwa sanak saudaranya belum ada yang pulang, maka Polsek Tarusan terdekat dari lokasi siap untuk menerima laporan dari masyarakat, Rendra.